Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku sekalian, dimanapun kita berada, pernahkah di antara kita semua bermimpi bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan tentunya dengan bentuk sesuai dalam mimpi kita. Artinya tidak dalam bentuk sebagai makhluk, misalkan berwujud sebagai raksasa atau berbentuk cahaya. Yang jelas, dalam mimpi tersebut kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mungkin jarang dialami oleh beberapa orang, akan tetapi orang-orang tertentu dan banyak dari para ulama mengalami mimpi bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku sekalian, mimpi adalah gambaran pikiran atau emosi seseorang yang dialami pada saat tidur. Hampir semua orang pernah mengalami mimpi, baik mimpi yang menyenangkan atau yang menakutkan, yaitu mimpi yang mengerikan. Dan tidak jarang efek dari mimpi tersebut membuat seseorang terbangun dari tidurnya, bahkan sulit untuk tidur kembali. Mimpi yang kita alami memiliki ragam efek. Artinya apa? Dampaknya itu bermacam-macam, teman-teman. Mulai dari perasaan yang sangat emosional atau samar-samar, kemudian singkat, membingungkan, menyenangkan, atau bahkan mengerikan. Dan di beberapa kasus atau di beberapa kesempatan, mimpi ada yang memiliki jalan cerita. Artinya ada alur cerita yang bersambung. Sekarang mimpi apa, besok mimpi apa, kemudian hari berikutnya mimpi apa. Ada beberapa orang yang mengalami mimpi seperti itu. Baik alur cerita tersebut atau ketersambungan tersebut masuk akal atau tidak masuk akal. Ini semua terjadi karena yang mengatur adalah pusat emosional otak, yaitu berkaitan dengan perasaan, bukan sesuatu yang logis atau rasional. Secara ilmiah, ternyata mimpi memiliki tujuan-tujuan tertentu. Yang pertama, yaitu berfungsi sebagai sarana mendapatkan solusi. Pada saat kita tidur, otak akan mengambil beberapa bagian dari pengetahuan yang ada, lalu mengatur dan menyusunnya menjadi sebuah informasi. Proses ini bisa menciptakan pola pikir yang dapat membantu kita menemukan solusi dari masalah-masalah yang awalnya belum terpecahkan atau belum terselesaikan. Oleh karena itu, dalam Islam, mimpi adalah bagian dari wahyu jika disandarkan kepada para nabi dan para rasul, dan bagian dari ilham jika disandarkan kepada para wali-wali Allah, dan ma'unah jika disandarkan kepada orang-orang solih dan orang-orang muslim yang lain. Kemudian fungsi berikutnya yaitu sebagai terapi diri, misalkan menghilangkan rasa sakit dari perasaan emosional yang belum tersembuhkan, bahkan rasa traumatis yang berkepanjangan. Dengan perantara mimpi tersebut, ketika seseorang terbangun dari tidurnya, muncullah perasaan tenang, yaitu ada hormon endorfin, ada rasa kepuasan, ada rasa keterlepasan dari diri kita. Sehingga jika ada seseorang yang mengalami stres dengan perantara mimpi yang baik, yaitu mimpi yang membahagiakan, maka semuanya akan fresh pada saat bangun tidur. Saudaraku sekalian, banyak teori yang menjelaskan tentang makna atau tafsir mimpi, baik dari kalangan agamawan atau dari masyarakat umum. Tentunya yang berlatar belakang pada nilai-nilai budaya dan ilmu titen, yaitu menghafal pola-pola atau ciri-ciri yang tertera di dalam mimpi tersebut. Oleh karena itu, ketika kita membaca buku, ada istilah buku primbon tafsir mimpi. Sebetulnya ini semua hanya berpijak pada ilmu titen, yaitu menghafal daripada pola-pola dari mimpi yang kita alami. Nah, bermimpi melihat sesuatu atau mengalami sesuatu mungkin masih mudah diterima oleh akal seseorang. Akan tetapi, jika mengalami mimpi berjumpa simbol-simbol agama
misalnya bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau bertemu dengan Allah, ini sangat mengejutkan. Nah, jika kita bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menurut pendapat sebagian besar ulama, akan tampak pada kita, yaitu bentuk Rasulullah yang berbeda-beda. Ini semua sesuai dengan tingkat keistiqomahan dalam menjalankan syariat. Artinya apa? Ini bergantung dengan kualitas keberagamaan kita, kualitas keyakinan kita, kualitas keistiqomahan kita. Semakin baik seseorang menjalankan ibadah atau menjalankan agama, maka semakin tampak bentuk Rasulullah SAW dengan kepribadian yang sangat mulia, yang sangat tinggi. Akan tetapi, jika kualitas ibadah seseorang tergolong rendah atau memiliki kualitas rendah, maka kepribadian Rasulullah SAW yang nampak di dalam mimpi tersebut kurang menyeluruh, artinya kurang sempurna. Ini semua berpijak pada keterangan sebagaimana yang dijelaskan dalam beberapa kitab dengan mengutip beberapa hadis. Akan tetapi, walaupun demikian, siapapun yang mengalami mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW, apapun bentuknya, itu dipastikan benar-benar Rasulullah, bukan penjelmaan dari makhluk-makhluk yang lain, misalkan jin, bukan seperti itu. Karena setan tidak pernah mampu menyerupai wujud Rasulullah SAW yang asli. Ini dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqadah wala yatamatsalu syaitanu bi, rawahu al-Bukhari. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa Abu Hurairah mendengarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang melihatku di dalam mimpi, maka dia akan melihatku di dalam keadaan terjaga, dan setan tidak akan bisa menyerupai aku. Nah, mimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan melihat wujud fisik beliau yang asli adalah sesuatu yang lumrah, sesuatu yang masuk akal, karena Rasulullah adalah utusan Allah yang berbentuk manusia atau berbentuk makhluk seperti kita semua, yang memiliki sifat-sifat makhluk seperti manusia pada umumnya. Dan ini bukan bagian dari sesuatu yang mustahil. Lalu bagaimana jika kita bermimpi bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesempurnaan yang dimilikinya, sedangkan kita tidak bisa menggambarkan seperti apa zat atau perwujudan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Syura ayat 11, yaitu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah, dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Saudaraku sekalian, para ulama sepakat bahwa bermimpi bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sesuatu yang sah, boleh-boleh saja. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa yang kita lihat dalam mimpi tersebut bukanlah wujud zat Allah yang sesungguhnya, melainkan itu perwujudan dari perasaan kita sendiri, yaitu perasaan emosional dari proyeksi pikiran kita sendiri, bukan wujud asli daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini pernah dialami oleh Rasulullah SAW yang tertera dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi radhiyallahu anhu, yang berbunyi, rawa al-Imam Ahmad wa Tirmidzi wa sahhahahu an Mu'ad bin Jabal fi hadisil manam atani rabbi fi ahsani suratin. Rasulullah SAW bersabda, Allah telah mendatangiku dengan sebaik-baiknya rupa, dengan sebaik-baiknya bentuk. Nah, ini adalah fenomena yang dialami oleh Rasulullah sebagai manusia pilihan yang memiliki sifat khususiyah yang berbeda dengan manusia pada umumnya. Lalu bagaimana
jika mimpi tersebut dialami oleh manusia seperti kita semua, apakah kira-kira ini mungkin? Kira-kira ini bisa diterima oleh akal dan tidak bertentangan dengan agama? Jadi perlu diketahui bahwa para sahabat, tabi'in, tabi'in, dan para ulama terkemuka semuanya sepakat bahwa kita semua bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala kita sendiri. Namun itu tidak di dunia ini, melainkan nanti ketika kita berada di akhirat. Karena di akhirat kita tidak lagi menggunakan panca indera kita. Karena fisik kita tidak lagi seperti benda padat pada saat ini. Sehingga unsur-unsur itu, yaitu unsur yang ada dalam diri manusia, sangat memungkinkan bersinggungan dengan wujud zat Allah. Karena berkaitan dengan alam metafisik. Dan siapapun tidak akan pernah melihat wujud Allah Subhanahu wa taala pada saat berada di dunia ini. Akan tetapi, siapapun bisa melihat Allah melalui mimpi. Perlu diketahui bahwa penglihatan kita adalah bagian dari panca indera yang kemampuannya terbatas. Maka, dengan keterbatasan itu, tidak akan pernah mampu memandang zat Allah yang tidak terbatas. Nah, tentang kemungkinan seseorang melihat Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi disponsori oleh ulama-ulama terkemuka. Misalnya Asy-Syaikh Qadhi Iyad, kemudian Asy-Syaikh Imam Nawawi, kemudian Imam Baghawi, kemudian Asy-Syaikh Qadhi Husain dan Ibnu Taimiyah, dan masih banyak ulama-ulama yang lain. Dan di situ dipertegas bahwa walaupun kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi, akan tetapi sebenarnya sosok yang nampak dalam mimpi tersebut bukanlah zat Allah yang sejati, bukanlah zat Allah yang sebenarnya. Karena memang tidak layak bagi Allah menjelma ke bentuk makhluk dengan bentuk apapun. Apakah itu berbentuk manusia raksasa, atau sosok yang hitam tinggi besar, atau berbentuk cahaya. Ini kita tidak boleh membayangkan seperti itu. Karena itu visualisasi daripada makhluk. Sedangkan Allah tidak seperti itu. Saudaraku sekalian, sebenarnya mimpi bertemu Allah bukanlah sesuatu yang aneh. Karena banyak ulama-ulama terdahulu biasa mimpi bertemu dengan Allah. Misalnya, Syekh Imam Ahmad bin Hambal. Ini salah satu pembesar imam 4 madhab. Mengaku bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala berkali-kali, yaitu sebanyak 100 kali. Pada saat itu, Syekh Ahmad bin Hambal bermimpi bertemu dengan Allah sebanyak 99 kali. Dan beliau bergumam dalam hati, jika aku bertemu dengan Allah yang ke-100 kali, maka aku akan bertanya kepada Allah, kira-kira ibadah apa yang paling disukai oleh Allah. Dan betul, akhirnya pada mimpinya yang ke-100 kali, Syekh Ahmad bin Hambal bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala tentang amal apa yang paling disukai oleh Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjawab bahwa ibadah yang paling disukai oleh Allah adalah membaca Al-Qur'an. Lalu Ibnu Hambal kembali bertanya, "Ya Allah, apakah membaca Al-Qur'an harus memahami isinya atau cukup membaca saja tanpa harus memahami isinya?" Lalu Allah menjawab dalam mimpi tersebut, "Faham ataukah tidak, membaca Al-Qur'an adalah ibadah yang paling utama." Saudaraku sekalian, itulah fakta bahwa manusia biasa bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi. Dan ini adalah akidah yang dianut oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Artinya tentang sahnya manusia biasa seperti kita bermimpi bertemu dengan Allah. Ini bagian dari keyakinan yang dianut oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu madhab yang paling aman untuk berakidah kita. Sehingga siapapun di antara kita, jika bermimpi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka bersyukurlah. Karena itu adalah anugerah yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam naungan ridho dan anugerah
dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.